Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua dengan Bung Hairudin dan saya orang lembur dari ujung negeri Antah Berantah. Ujung negeri Antah Berantah ini memang tidak lepas dari semua kondisi politik yang agak gelap gulita. Ya entahlah apalah pokoknya. Nah, baik guys, kita coba mau bahas dulu nih tentang rame ini soal people power atau makzulkan Jokowi. Tapi makzulkan Jokowi ini bukan sekedar bantahan, ternyata bukan sekedar ancaman ya, atau cuma sekedar kuar-kuar ya, mungkin berupa gerakan nyata mungkin ya, seperti kemarin di Solo kalau misalnya berapa tokoh nasional itu yang sudah keras banget mengajukan people power ya. Ada Pak Amin Rais, ada Bang Egy Sujana, ada Bung Ahmad Kozinudin, ya, ada Dr. Taufik ya, ada dan inisiasinya dari Mega Bintang ya, Pak Mudik Sangidu. Aduh, keren banget itu acara. Walaupun tempatnya memang nggak strategis banget, tapi luar biasa ya. Memang sebuah pergerakan itu diawali dari tempat-tempat seperti itu mungkin ya. Keren banget ya. Baik, nih Bung Hairudin ya, kita coba bacain ya tentang pergerakan ini dari demokrasi.id ya. Amin Rais nggak bosan-bosan serukan perlawanan terhadap Jokowi, dia semakin gelap perlu dilengserkan. Waduh, bahasa Pak Amin ini memang luar biasa ya. Nah, coba bacain sedikit ya. Ketua Majelis Suro Partai Umat, Amin Rais, kembali menyerukan perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo ya. Dia mengatakan sudah saatnya kepala negara dilengserkan karena sudah tak ada harapan. Waduh, seperti nggak ada harapan lagi ya. Jokowi, lanjut Amin Rais, selama 2 periode memerintah Indonesia sama sekali tidak bekerja buat rakyat. Ya, kalau tidak bekerja sih memang tidak mungkin ya, mungkin tidak bekerja ya. Tapi setidaknya selama berapa tahun ini ya, dia rakyat dimanjakan dengan bansos ya. Seperti kita tahu juga bansos juga hasil dari utang kan. Yang dapat bansos enak ya. Yang nggak dapat bansos kayak kita kan tetap bayar utang dong ya kan, tanggung utang ya. Lanjut lagi ya. Kemudian nih kata Pak Amin Rais ya, kemudian saudara kita Joko Widodo ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung dan makin gelap. Dan mungkin memang perlu dilengserkan. Waduh, kata Amin Rais ya, dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube Ahmad Kozinudin ya. Nah, YouTube Ahmad Kozinudin ini memang kontroversial dan memang super luar biasa ya untuk pergerakan-pergerakan. Nah, Bung Aidun, Bung Hairudin, Bung Udin, Bung Hairudin sebuah mahasiswa cerdas idealis ya. Cuma kantongnya nggak setebel Amin Rais mungkin ya, nggak apa-apa lah. Ya kita kan sebagai bagian dari perjuangan gitu ya. Moga-moga ada yang mungkin ya, mungkin sumbang-sumbangan gitu ya, mungkin bagus juga untuk perjuang meningkatkan semangat ya Bung Hairudin ya. Ya, Bung, ini nanggepinnya gimana Bung? People power ini ya, cuma diserukan ya. Ya nggak seperti 98 langsung gerak semua ya itu. 98 ya kita juga tahu ya tokoh-tokoh siapa itu bergerak kan. Tapi ujung-ujungnya duduk di Senayan ya ya gitu lagi deh gitu ya. Nah, ini fenomena apa nih? People power, people power, people power. Tapi ya hidup tuh kayak gini-gini aja gitu. Gimana Bung Herudin? Ya, silakan Bung Herudin. Gimana Bung Herudin tanggapannya? Ya, kita kenal ya, Pak Amin Rais ini kan seorang tokoh reformasi ya. Kalau kita membaca sejarah reformasi pasti nama Pak Amin Rais adalah yang disebut pertama ya, karena dulu simbol perlawanan dari rezim Orde Baru ya, tokoh yang paling lantang adalah Pak Amin Rais ya, yang kemudian terpilih sebagai Ketua MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, Pak Amin Rais lah yang kemudian juga mendirikan Partai Amanat Nasional yang juga ikut pemilu pada tahun 1999 ya. Waktu itu saya masih umur ya, tahun 99 itu masih umur 4 tahun ya kurang lebih. 3 tahun lah, 3-4 tahun ya. Nah, jadi kalau kita baca sejarah memang tahun 98 itu ya reformasi ya masanya Pak Amin Rais ya. Bahkan Pak Amin Rais itu tokoh yang paling dielu-elukan. Ya, tapi memang semakin ke sini Pak Amin Rais ini memang secara politik itu memang agak tersingkirkan ya, bahkan beliau sendiri kan akhirnya tersingkirkan dari partai yang didirikannya yakni Partai Amanat Nasional ya, setelah perseteruannya dengan ketua umum yang sekarang Zulkifli Hasan, bahkan membuat
kedua putranya itu berbeda haluan ya, di mana Mas Hanafi Rais ya, putra sulung dari Pak Amin Rais ini kemudian keluar dari PAN ya, bahkan dia tadinya ketua fraksi PAN di DPR ya, dan mengundurkan diri dari DPR karena keluar dari PAN ya, bahkan kemudian mengikuti ayahnya. Tapi ya, putra yang satunya lagi, putra yang lainnya ya, Mas Mumtaz Rais ya, akhirnya lebih memilih mertuanya ya, Pak Zulkifli Hasan. Mantan mertuanya sih sebenarnya ya. Karena kemudian kalau nggak salah bercerai ya, siapa Pak Mas Mumtaz dengan istrinya Ibu Zulia ya. Tapi intinya Mas Mumtaz itu masih tetap di PAN ya, tidak kemudian mengikuti jejak kakaknya, mengikuti ayahnya Pak Amin Rais ya. Dan memang Pak Amin Rais ini selama ini memang dikenal kritikannya ya terhadap pemerintahan Jokowi ya, tidak kemudian segan-segan memberi kritik ya, yang pedas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Dan apa yang diserukan Pak Amin Rais ini sebenarnya sejalan dengan pendapat para tokoh-tokoh yang lain yang kemudian kemarin hadir di acara ulang tahun Mega Bintang yang ke-26 ya. Kalau kita lihat sejarahnya itu Mega Bintang itu sebenarnya eh, apa namanya, dukungan ya terhadap Megawati ketika Megawati dikudeta dari pimpinan PDI tahun 1997 ya. Mendekati pemilu 1997 yaitu ada pertemuan antara Megawati dengan Pak Mudrik Mulkan Sangidu ya, yang saat ini menjabat sebagai pendiri Mega Bintang ya. Yang disepakatilah ya pada waktu itu P3 dengan PDIP itu bersatu ya, karena pada waktu itu kan partainya cuma 3 ya, cuma Golkar, P3 dan juga PDI ya. Tapi kemudian pada pemilu 1997 itu eh, Megawati menyatakan dirinya golput ya, tapi kemudian membiarkan pendukungnya itu terserah mau memilih siapa, itu memilih partai mana, tidak kemudian, jadi kemudian akhirnya disebut koalisi Mega Bintang pada waktu itu. Dan yang tadi seruan pemakzulan ya terhadap presiden itu sudah didahului juga lewat surat dari Profesor Denny Indrayana ya, yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2014 ya, dari masa pemerintahan SBY. Yang saat ini memang Denny Indrayana juga merupakan calon legislatif nomor urut 1 dari Dapil Kalimantan Selatan Partai Demokrat. Jadi memang ada kepentingan juga ya, kemudian Profesor Denny Indrayana ini begitu lantang terhadap putusan MK. Walaupun kalau putusan MK ini kalau kemudian sistem pemilu proporsional tertutup, memang Pak Denny Indrayana yang diuntungkan ya, karena dirinya nomor 1 ya, karena nomor urut 1 lah yang pasti akan terpilih sebagai peluangnya sebagai anggota DPR dibandingkan nomor urut selanjutnya ya. Kalau suara partainya hanya cukup mengantarkan 1 orang calon ke Senayan ya, itu cuma 1 doang. Tapi kalau partainya mendapatkan suara banyak dan mendapatkan kuota 2 orang ya nomor 1 2. Nah, berarti sebenarnya kalau sistem pemilu tertutup yang sangat diuntungkan itu Denny Indrayana. Tapi kalau sistem proporsional terbuka kan tadi yang dipilihnya orangnya. Ya, jadi bisa saja yang nomor 1 itu nomor 1 kalah sama yang nomor 5 itu atau dan sebagainya. Jadi tergantung itu seperti itu. Tapi di sini memang yang paling berkepentingan ya terhadap seruan dari Profesor Denny Indrayana sendiri adalah adalah PK Muldoko ya di Mahkamah Agung ya. Kemudian jika PK Muldoko ini dikabulkan ya oleh Mahkamah Agung, jelas yang sangat dirugikan adalah caleg-caleg dari Partai Demokrat ya, karena akan terjadi dualisme kepemimpinan ya gitu. Jadi memang masalah pemakzulan ini ya tadi ya namanya, apalagi kalau seruannya ke DPR ya, impeachment ya, itu agak sulit ya, karena menunggu keberanian dari DPR apakah berani ya kemudian menggunakan hak angketnya untuk memulai proses pemakzulan ya. Dan lagi pemakzulan dalam sistem presidensil yang kemudian presidennya dipilih secara langsung itu proses waktunya lama ya. Contoh yang sudah saya bahas juga semalam, proses pemakzulan yang berhasil itu proses pemakzulan Presiden Brazil Dilma Rousseff ya. Presiden wanita pertama Brazil yang memakzulkan itu membutuhkan waktu 6 bulan ya. Lama ya. Atau misalkan proses pemakzulan Presiden Amerika Serikat ya, itu berhasil di tingkat majelis rendah atau DPR, tapi kemudian gagalnya di Senat ya, karena Senat tergantung siapa
yang berkuasa partainya. Kalau yang berkuasa partai oposisi ya bisa jadi proses pemakzulannya mulus. Ya tergantung partai oposisi itu harus menguasai DPR dan juga Senat ya kalau mau berhasil kalau di pemakzulan Amerika Serikat ya. Kalau di Indonesia ya proses pemakzulan yang berhasil itu hanya satu kali ya pada masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Karena pada waktu itu presiden dan wakilnya itu dipilih oleh MPR, tidak secara langsung oleh rakyat. Jadi proses pemakzulannya mudah. Ya ketika partai politik ya di parlemen ya anggota DPR sudah tidak sejalan ya dengan presiden atau kemudian tidak ada ya apa namanya kepercayaan lagi itu DPR lebih mudah dan menurunkan atau memakzulkan presiden sama seperti di sistem parlementer ya ketika perdana menteri sudah kehilangan dukungan parlemen ya maka mudah digantikan seperti itu. Jadi kalau impeachment apa dalam artian ya lewat DPR itu bahkan sangat susah tapi tadi kalau people power ya ya ini membutuhkan pemantik yang sangat besar ya. Kalau tahun 98 kan jelas ya posisinya waktu itu krisis moneter, kemudian kekuasaan Pak Harto yang sudah terlalu lama ya, sudah 32 tahun. Ya, jadi kemudian eh, pemicunya itu besar ya. Kemudian juga kebebasan pers, kebebasan berekspresi benar-benar dibatasi dan kemudian puncaknya itu kan ketika tadi ya mahasiswa yang dari Trisakti itu ada yang meninggal itu ya kemudian menjadi puncak kemarahan apa namanya mahasiswa pada waktu itu dan juga memang kalau kita lihat pun ya mahasiswa yang digerakkan itu juga ada bohir-bohirnya juga ya tapi ya jelas ya dari baik lewat pemakzulan ya secara sah lewat DPR itu bisa terjadi tapi sangat sulit kemungkinannya ya karena melihat komposisi anggota DPR hari ini di berbagai fraksi ya kita lihat 7 fraksi itu pendukung pemerintah 2 yang ya dalam tanda kutip dianggap sebagai oposisi ya susah nggak bakal berani juga ya katakanlah kemudian PKS dan Demokrat apa berani ya 2 fraksi ini kemudian menggunakan hak angketnya untuk memulai proses pemakzulan misalkan ya dengan kemudian menggunakan kasus Muldoko Gate yang seperti surat yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Apakah berani mereka? Kan itu masalahnya. Atau kemudian people power, peristiwa apa yang bisa kemudian menggerakkan masyarakat atau mahasiswa untuk kemudian turun ke jalan. Ya. Cuma tadi people power itu sangat beresiko. Ya, resikonya apa tadi? Ketika militer itu tetap teguh ya menjaga kekuasaan, ya rakyat akan jadi korban. Kayak 98 itu kan sama. Betul. Awalnya militer itu kan masih berdiri di samping rezim, menjaga rezim. Iya. Ya, Betul, kalah betul. mahasiswa. Ya, tapi begitu militer menarik dukungan dari rezim, ya katakanlah netral lah ya, dikatakan netral, Betul, betul. moncongnya akan lagi ke rakyat, ya sudah bubar itu. Betul, betul. Ya, baik guys, karena kondisi sinyal ya, mungkin di gunung ya, jadi Oleh posisi ya, kemudian mau ya kita lihat Arab Spring lah ya yang baru-baru ini kita lihat ya saya sudah ya, dewasa sudah bisa melihat menyaksikan beritanya bagaimana posisi Arab Spring ya gerakan rakyat ya untuk menurunkan rezim-rezim diktator di Mesir ya dari mulai Mesir kemudian di Sudan di Aljazair kemudian di Tunisia Yaman kemudian di Suriah ya nah, itu bagaimana ya ya tadi ketika diri untuk melindungi kekuasaan atau rezim runtuh. Ya, tapi lihat Suriah sampai hari ini, karena militer tetap teguh melindungi rezim Bashar Assad, ya rakyat yang jadi korban terus menerus. Ya walaupun kemudian rakyat juga melakukan mengangkat senjata ya dengan kemudian didukung oleh berbagai faksi bahkan dukungan dari negara luar. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemudian gaungan maksudkan atau people power yaitu kalau kita sendiri memandangnya itu bukan jalan yang syar'i. Apalagi kita melihat dari pandangan hukum Islam ya, itu bukan jalan yang syar'i bagi perubahan. Tapi apakah people power itu bisa merubah? Itu bisa ya. Cuma tadi resikonya itu berat juga. Ya, ya. seperti itu. Tapi ya berarti tetap harus dukungan militer harus kuat juga ya, mendukung rakyat ya untuk memakzulkan tadi ya. Jadi tanpa Misalkan dukungan tadi, militer misalkan nggak mungkin ada ya. ya people power sebanyak apapun masyarakat turun ke jalan, ya tadi ketika militer masih berdiri di samping kekuasaan,
yang ada rakyat yang meninggal, yang turun ke jalan Iya, itu. betul, betul. Ya kita lihat Seperti tahun 2019 ya, peristiwa waktu kita itu ya. iya, ketika 2019 bagaimanapun apa kan juga ketika ya bahkan itu kan gerakan, pada waktu itu bukan people power ya, bisa dikatakan hanya menentang hasil pemilu ya, hasil pilpres. Ya dan pilpres itu merupakan jalan konstitusional, pergantian pemimpin, ya kan. Ya itu juga kan bagaimana ya ketika rezim yang masih berkuasa. Kan waktu itu Pak Jokowi 2019 masih petahana kan, petahana Ya. sampai, Oktober 2019. Itu kan kita lihat ketika polisi, militer ya, rakyat yang jadi korban gitu. Yaitu minusnya, people power ya, tapi tadi ketika intinya kuncinya itu di militer juga Baik, gitu. baik, 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 Bung Herudin ya. Kita juga sempat ya meliput di sana ya, gimana lari-larian gitu ya, masuk ke gang-gang di Tanah Abang itu, aduh, ngeri juga ya. Dan lagi besoknya lagi udah kita pagi juga mau liput lagi, udah penuh debu ya, udah penuh gas air mata ya. Nah, pedih ya masuk masuk udah dari daerah udah masuk ke arah Tanah Abang itu udah pedih ya. Baik, Bung Haidun ya, semoga rakyat ini paham ya situasi seperti ini dan mungkin ya semoga militer juga bisa pahamin ya situasi kondisi seperti ini. Ya, baik Bung Haidin ya, semoga ini Nah, ya ada silakan satu silakan. lagi yang perlu ya jadi ya jalan satu-satunya perubahan yang, kemudian, sahih tanpa kemudian, minim pertumpahan darah ya, itu jalan yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika kemudian, pergantian kekuasaan ya dan mendapatkan kekuasaan di Madinah atau Yathrib ya. Itu kan tanpa kekerasan ya, lewat apa? Lewat dakwah. Lewat dakwah apa? Menyadarkan umat ya, agar umat itu sadar ya bahwa, kepemimpinan itu harus, diganti ya, kepemimpinan zalim itu harus diganti dengan kepemimpinan yang baik ya. Ya hari ini apa? Ya pemimpinan yang baik itu harus sistem yang apa yang digunakan? Ya sistem Islam. Ya makanya salah satu jalan yang terakhir itu ya jalan dakwah ya yang kemudian diserukan oleh kelompok dakwah ya untuk bahwa permasalahan yang paling utama di negeri ini ya kenapa carut marutnya itu ya tadi karena tidak diterapkannya syariat Islam secara sempurna secara total ya, itu masalahnya ya dan diterapkannya tadi agar kemudian terbentuk kesadaran umum di tengah masyarakat ya kalau kemudian masyarakat sudah sadar kemudian menginginkan perubahan dengan Islam ya tinggal kemudian militernya dibujuk ya masyarakat sudah setuju nih ya sudah setuju siap nah, barulah ya kemudian akan ada perubahan Iya, ya jadi intinya perubahan itu harus ada dua kondisi ya di mana kemudian masyarakat yang kemudian nantinya diberlakukan hukum itu juga harus ridho dan ketiga adalah kesiapan ya dari militer untuk kemudian melindungi kekuasaan yang selanjutnya ya kan percuma juga ya atau tadi ya sebagai contoh misalkan di Mesir juga ya bagaimana almarhum Presiden Mursi ya itu kan mendapatkan dukungan dari masyarakat ya, menang lewat pemilu betul, betul, tapi betul. kemudian militer dukung ya kan dikudeta jadi memang dua ini ya jadi harus mendapatkan ridho dari masyarakat dan juga tadi perlindungan dari militer karena tanpa dua ini ya rezim akan runtuh tanpa dukungan masyarakat ya yang artinya kalau militer mendukung yang terjadi pembangkangan dan kemudian perlawanan dari rakyat tapi apa yang menjadi korban rakyat juga atau yang kedua mendapatkan dukungan rakyat tapi tidak mendapatkan perlindungan militer ya dikudeta seperti itu. Baik Bung Hairudin ya. Memang agak ngeri-ngeri sedap kalau kita bahas soal militer begini. Tapi semoga menjadi bagian lah dari sebagai pencerahan anak bangsa ya. Karena memang kalau kita merujuk pada tadi itu ya penaklukan Mekah ya melalui jalan dakwah ya. Kan kita paham sendiri ya kalau kita kita sebagai sebagai para pendakwah itu menjalani dakwah itu memang butuh waktu yang lama ya. Sedangkan kultur budaya masyarakat kita yang memang woi gitu ya, gimana gitu ya, memang ke arahnya ke people power atau apa gitu. Sedangkan tahu sendiri ketika reformasi ujung-ujungnya jadi kayak gini. Terus kemarin juga 2019 di Bawaslu ya ujung-ujungnya rakyat juga jadi korban gitu ya. Sedangkan kalau jalan dakwah kita tahu sendirilah bangsa kita tuh uh,
Ya, kalau dikatakan cerdas ya agak sulit ya mungkin ya. Karena memang tontonannya juga kalau tontonan kayak begini kan paling view-nya paling berapa gitu. Kalau yang tontonan prank ya, bahasa-bahasa yang kayak ke binatang-binatangan gitu ya mungkin view-nya tinggi gitu. Kalau yang kayak gini agak sulit karena untuk pencerahan itu sulit ditonton orang, sulit diterjemahkan gitu bagi anak bangsa. Ya, tapi tidak berarti kita berhenti untuk menyuarakan kebenaran gitu ya, menyuarakan pendidikan untuk umat gitu. Baik Bung Herudin ya, sekian dulu perspektif kita kali ini berdua dari ujung negeri antara berantah bersama saya orang lembur dan Bung Herudin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.